Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihan dari kelas CS 01-001 ingin mengerjakan ujian tengah semester di saat ini. Jadi untuk pertama-tama kita akan menyampaikan beberapa ada soal-soal yang diberikan oleh Pak Abdurrahman di e-learning. Jadi kita coba transisi dulu. Ya, di sini ada beberapa soal. Jadi ada buatlah program atau coding dengan ilustrasi sebagai berikut dengan menggunakan bahasa Python dan tulis pula algoritma flowchart jika umur. Di sini ada A, jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD, dan jika umur sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Dan ada yang skenario yang B, buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100. Oke, pertama-tama kita akan buatkan dulu untuk yang 1A. Oke, transisi dulu ya. Ya, di sini saya pertama-tama akan membuatkan dulu dari input dari user atau pengguna. Pertama-tama di sini kita masukkan variabel umur, integer, input, masukkan umur Anda. Lalu setelah itu memeriksa umur, kriteria umur serta pengguna. Di sini menggunakan rumus if. Selamat Anda diterima di SD. Jika tidak, else print mohon maaf
Anda tidak diterima di SD. Ya, lalu kita coba save dan lalu kita running. Masukkan umur Anda. Di sini kita masukkan umurnya 6. Ya, apabila 6 dikarenakan di bawah dari 7, jadinya dia tidak, mohon maaf Anda tidak diterima di SD. Lalu setelah itu kita running kembali. Jika umurnya 7, selamat Anda diterima di SD. Oke, lalu setelah itu kita ada yang poin 1B. Kita sudah selesai untuk yang 1A. Nama saya sekalian input. Dua, tiga, 8, 11, CS 1 tele 001 1A. Dan yang untuk 1B yaitu dia pertama-tama kriterianya sama dengan yang atas, cuma nanti kita rubah menjadi nilai. Nilai dari besar atau pengguna. Masukkan nilai Anda. Lalu kita buatkan untuk menentukan grade-nya. Untuk menentukan grade, ini kita bikin kriteria if 80 kurang dari sama dengan nilai kurang dari sama dengan 100. Grade A. If kita menggunakan rumus if elif else. Di elif 60 kurang dari sama dengan nilai kurang dari sama dengan 80. Grade B. Nah, copy.
Saya rubah nilainya dan grade-nya. Ini berarti 59, 60, sininya 40, dapatkan grade C. Lalu yang terakhir, else, grade D. Kita masukkan di output grade. Print F, Anda mendapatkan grade. Kita buka kurung perawat, masukkan grade, lalu kita jalankan programnya. Setelah kita save, saya clear dulu sebelah sini agar terlihat. Oke, pertama masukkan umurnya adalah 7. Masukkan nilainya di sini ada 4, jadi kita masukkan yang pertama dulu 80. Lalu kedua ada 60, ada di grade B, grade 80 grade A, grade B. Yang ketiga nilainya ada di 40 di grade C. Lalu kita masukkan di yang terakhir di bawah 40, berarti di 39. Umurnya 7, nilainya 39, ada di grade D. Ya, ini jadi telah selesai. Untuk saya clear dulu di bagian kanannya, mohon maaf. Sudah selesai ya, semua sudah masukkan umur. Jadi ada 4 kriteria grade, jadi A, B, C, D sudah diterapkan di layar ini. Saya clear dulu yang di bagian sebelah kanan. Lalu setelah itu menghitung, saya kasih komen dulu biar agak tidak mengganggu untuk program selanjutnya. Oke. Lalu selanjutnya, sebelum kita ke nomor 2, saya akan menyampaikan di flowchart-nya dulu. Di nomor 2 di flowchart-nya sebentar. Ya, di sini ada flowchart. Ada flowchart yang untuk nomor 1 tadi, 1A. Di sini ada kriteria. Yang pertama kita mulai, lalu kita masuk input kriteria umur user. Di situ ada klasifikasi syarat umur dari umur 7, batas kelulusan diterima di masuk SD. Jika iya dan lulus, jika berumur 7 ya atau ya diterima masuk SD, lalu dia langsung tercetak. Dan dari pas di klasifikasi syarat umur, jika tidak di bawah dari 7, dia tidak diterima masuk SD lalu dicetak. Lalu program telah selesai. Oke. Setelah itu kita akan kembali ke
Untuk yang nomor 2, buatlah contoh program pengulangan dengan for loop dan while loop dalam bahasa Python. Oke, lalu kita ke shell code kembali. Oke, pertama-tama di sini kita buat keterangan pengulangan dengan for loop. Di sini kita menggunakan for i in range lima print f. Pengulangan ke, kita buka kurung kurama, i tambah 1. Setelah itu kita save, lalu kita jalankan programnya untuk nomor 2 yang for loop. Oke, telah tercetak pengulangan ke-1, pengulangan ke-2, pengulangan ke-3, pengulangan ke-4, dan pengulangan ke-5. Dan selanjutnya pengulangan dengan while loop. Pertama kita masukkan count sama dengan 1, while count kurang dari sama dengan 5, maka print f pengulangan ke count lalu kita tulis penambahan count tambah dari sama dengan 1. Kita save, lalu kita running program. Saya komen dulu yang untuk for loop. Kita save, lalu kita running. Untuk while loop, pengulangan ke-1, pengulangan ke-2, pengulangan ke-3, pengulangan ke-4, pengulangan ke-5. Oke, telah selesai. Untuk nomor 2, pengulangan dengan for loop dan pengulangan dengan while loop. Lalu setelah itu, di nomor 3, di sini untuk nomor 3, saya akan bacakan kembali. Sebentar, saya pindah dulu. Untuk nomor 3, buatlah list dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi di sini ada skenario dari skenario A, B, C, D, E, F, G. Oke. Lalu kita coba jalankan dulu di list ini.
ke VS Code kembali. Sebentar, ada salah. Ke VS Code kembali, lalu kita mulai di skenario yang pertama, yaitu membuat list buah-buahan. Lalu kita buat dulu variabelnya buah-buahan sama dengan pertama kita masukkan jambu, lalu saya masukkan cempedak, lalu saya masukkan kecapi, setelah itu kedondong, setelah itu jambu, cempedak, kecapi, kedondong, markisa, dan serikaya. Oke, sudah terdapat list buah-buahan, kita print. Saya clear dulu di area yang sebelah kanan. Ini ada membuat list buah-buahan. Untuk 1A, kita buat kriteria print buah-buahan. Oke, kita save lalu kita jalankan programnya. Di sini tertera jambu, cempedak, kecapi, kedondong, markisa, dan serikaya. Lalu untuk yang kedua, yang B, Ibu menambahkan buah apel dan durian. Skenario yang kedua, Ibu menambahkan apel dan durian. Baru saya di sini kita buat kriteria kembali buah-buahan dot append apel dengan kriteria yang sama, durian.
print buah-buahan. Lalu kita save, kita running kembali. Di runningan yang kedua, telah menambahkan apel dan durian. Jadi di skenario yang pertama membuat list buah-buahan, itu ada buah tersebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buah. Di skenario yang kedua, ditambahkan oleh ibu apel dan durian telah masuk ke dalam daftar. Lalu yang ketiga, skenario yang ketiga, ibu menambahkan maaf. Ibu mengganti buah pertama dengan manggis. Jadi di sini kita masukkan menggantinya dengan indeks. Jadi penempatan indeks pertama kita ganti buah-buahan di indeks yang kosong. Jadi indeks kosong itu ada jambu. Indeks yang kedua, indeks yang pertama kosong jambu, 1 cempedak, 2 kecapi, 3 kedongdong, 4 markisa, 5 serikaya. Lalu di sini ibu mengganti buah pertama dengan manggis. Jadi buah-buahan dengan indeks kosong yaitu jambu, gantinya dengan manggis. Oke, lalu kita running. Print buah-buahan. Ya, kita running. Di skenario yang ketiga, di sini ada manggis cempedak. Jadi jambunya itu telah diganti oleh ibu dengan manggis, jadi berubah jadi manggis, cempedak, kecapi, kedondong, markisa, serikaya, apel, dan durian. Lalu di skenario yang keempat, di sini ibu telah kehilangan buah kelima. Ibu telah kehilangan buah yang kelima. Di sini berarti kita masukkan rumus yang kelima itu ada di del buah-buahan. Kita masukkan indeks kembali. Del buah-buahan jadi di sini yang diinginkan ibu kehilangan buah kelima. Jadi indeks yang kelima pada list buah-buahan yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di indeks itu ada di 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yang ibu kehilangan buah markisa. Jadi di sini indeks yang keempat. Lalu kita print kembali. Ya, di sini telah tercetak. Di skenario yang keempat, ibu kehilangan buah kelima, jadi manggis, cempedak, karena manggis ini telah digantikan oleh ibu dari jambu berubah ke manggis. Manggis, cempedak, kecapi, kedongdong, serikaya, apel, dan durian. Di sini ibu kehilangan buah kelima. Jadi markisanya telah hilang, diganti, telah hilang. Jadi di sini ada lanjutannya di buah-buahan. Lalu di skenario yang selanjutnya menampilkan
buah nomor 2 dan 3. Di sini kita langsung buat kriteria saja. Print buah nomor 2 buah-buahan indeks ke 1. Jadi untuk indeks buah nomor 2 yaitu ada di Cempedak. Jadi di Cempedak itu dalam indeks ada di nomor 1. Jadi 01 itu Cempedak. Lalu untuk di indeks yang buah nomor 3 ada di nomor 2. Jadi buah nomor 3 yaitu kecapi. Dalam indeks kecapi itu ada di nomor 2. Oke, kita coba print. Save, lalu kita print buah nomor, maaf, belum saya rubah ini, buah nomor 3. Jadi saya save, saya runningan kembali. Ya, di sini tertera buah nomor 2 yaitu Cempedak, buah nomor 3 yaitu kecapi. Di sini mengeluarkan indeks buah nomor 2 dan nomor 3. Lalu untuk skenario selanjutnya yaitu menampilkan semua nama-nama list dengan pengulangan atau for loop, menampilkan semua nama-nama list dengan perulangan atau for. Ini saya mulai kembali. Print semua buah-buahan masukkan rumus for buah in buah-buahan print buah. Oke, kita coba running kembali. Ya, telah tercetak di sini semua buah-buahan manggis, cempedak, kecapi, kedondong, serikaya, apel, dan durian. Lalu untuk kriteria selanjutnya, skenario selanjutnya, jumlah total buah pada list atau panjang list. Jumlah total buah pada list atau panjang list. Di sini kita masukkan jumlah, masukkan rumus yang len, lalu masukkan kriteria buah-buahan, kita masukkan perintah, jumlah total akhir buah-buahan yang
Ibu beli sekarang masukkan kriterianya di jumlah. Lalu kita save, kita runningkan kembali. Sini tercetak untuk skenario yang terakhir, jumlah total air buah-buahan yang ibu beli sekarang. Jumlah total air buah-buahan yang ibu beli sekarang adalah 7. Ya, di sini saya telah selesai mengerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 berikut dengan flowchart-nya. Di sini saya review ulang kembali. Untuk satwa input dari user nama, lalu keterangan kelulusan, lalu di sini menentukan grade dengan menggunakan rumus grade, elif dan else. If elif menentukan grade jadi menggunakan if elif dan else. Lalu setelah itu saya telah mengerjakan di pengulangan dengan for loop, lalu pengulangan dengan while loop, lalu membuat list buah-buahan. Setelah itu ada skenario kedua, ibu menambahkan apel dan durian. Skenario dan ketiga, ibu mengganti buah pertama dengan manggis. Skenario keempat, ibu kehilangan buah kelima. Telah terletak sebelah kanan saya. Lalu skenario yang kelima menampilkan buah nomor 2 dan 3. Jadi menampilkan buah nomor 2 dan 3 dalam indeks buah-buahan. Lalu menampilkan semua nama list dengan pengulangan for. Lalu yang terakhir, menghitung jumlah total buah pada list atau panjang list. Baik, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang keliru harap dimaklumi. Sekian dari saya. Raihan dari kelas CS 01 Tele 001 dengan NIM 28 23 10 10 10 00 28. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.